Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, baiklah, perkenalkan nama Bapak sebelumnya Randy Erlanda. Bapak berasal dari Aceh. NIM asal Bapak yaitu dari Aceh dan kuliah di Universitas Negeri Padang. Nah, di sini mungkin banyak yang belum mengenal apa itu pembubutan eksentrik. Nah, di sini kita akan belajar yaitu bagaimana sih caranya pembubutan eksentrik dan apa yang akan kita lakukan sebelum melakukan pembubutan eksentrik dan apa saja bahan ajarnya bahan yang untuk kita lakukan sebelum pembubutan eksentrik. Nah, di sini kita akan memahami dulu apa itu sebetulnya bubut eksentrik, yaitu bubut eksentrik suatu jenis pembubutan di mana di dalam satu benda kerja terdapat lebih dari satu sumbu. Eksentrik didapat dari menggeser sumbu utama simbol pergeseran atau eksentrik ditulis dengan huruf E. Nah, di sini contoh engine crankshaft, nah, atau quick change tool post. Di sini dapat kita lihat, nah, ada beberapa cara merubah gerak putar menjadi gerak bolak-balik atau maju mundur atau sebaliknya. Nah, yang pertama yaitu metode pembubutan eksentrik. Nah, yang kedua independent chuck. Yang ketiga universal Terceus chuck. Yang keempat yaitu kunci chuck sentrik. Yang kelima Bethune center. Yang keenam mandrel. Nah, di sini kita belajar apa itu independent chuck. Nah, apa itu sih independent chuck? Yaitu proses setting dilakukan dengan mengatur jauh yang bergerak secara independen. Besar pergeseran dapat diatur dengan dial indikator yang diletakkan pada bidang yang akan disayat. Nah, sedangkan universal three-jaws chuck yaitu pembubutan eksentrik dengan menggunakan sport atau ganjel sebagai alat bantu pergeseran sumbu. Nah, yang ketiga yaitu di sini proses dilakukan dengan pembubutan lubang center drill di mesin milling pada kedua sisi muka benda kerja. Nah, kita akan melakukan yaitu kita mempunyai atau job sheet yang akan kita lakukan di dalam mesin pembubutan. Nah, jadi kita lihat apa itu job sheet yang akan kita lakukan di mesin pembubutan. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembubutan ataupun kita menghidupkan mesin tersebut, nah, kita harus benar-benar mengecek keadaan mesin bubut tersebut apakah layak dipakai atau tidak. Nah, jadi kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita bekerja. Nah, usahakan kita memakai baju safety. Nah, dan atau yaitu K3, keselamatan kerja. Baiklah. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Apa yang akan kita bubut untuk membubut eksentrik. Membubut eksentrik. Gimana sih cara pembubutan poros eksentrik? Nah, di sini ada alatnya.
alat dan bahan-bahan. Yang pertama yaitu mesin bubut dan kelengkapannya. Yang kedua, penggores. Yang ketiga, center bore. Yang keempat, jangka sorong. Yang kelima, gig. Yang keenam yaitu bahan. Nah, berapa milimeter bahan yang akan kita gunakan? Yang keenam yaitu pahat bubut. Nah, di sini keselamatan kerja. Nah, yang harus kita pahamin yaitu jangan mengubah putaran mesin saat mesin masih hidup. Yang kedua yaitu pakailah alat kacamata, yaitu agar pelindungan mata selama melakukan pekerjaan itu tetap aman. Nah, jadi kita kalau bisa sebelum kita membubut itu memang harus kita persiapkan apa aja yang akan kita gunakan sebelum membubut. Yang ketiga itu jangan membersihkan tatal mesin atau bekas serbuk mesin, sisa potongan bahan selama mesin masih hidup. Nah, itu sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa bilang sangat berbahaya? Karena mesin itu ketika saat membubut dia akan berputar. Nah, center bore-nya itu akan berputar atau gignya itu berputar. Nah, jadi itu sangat tidak dianjurkan untuk membersihkan. Nah, tetapi kapan kita akan membersihkannya? Yaitu setelah nanti selesainya pembubutan tersebut. Nah, yang keempat yaitu pisahkan antara alat ukur dan alat-alat lainnya dalam penempatannya. Yang kelima yaitu kerjakan job sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Nah, saat Anda melakukan job sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan, itu akan menjaga keselamatan Anda. Nah, akan menjaga keselamatan kita. Gimana kita menjaga keselamatan kita? Yaitu dari diri kita sendiri. Gimana kita mengerjakan job tersebut sesuai prosedur atau tidak. Nah, yaitu langkah kerja. Langkah kerja, persiapkan bahan, mesin, dan peralatan lainnya yang akan digunakan. Yang kedua yaitu cek ukuran bahan mula-mula yang akan kita kerjakan. Yang C yaitu bahan dibubut rata dengan mesin bubut cekam tetap sampai ukuran yang akan kita bubut tersebut. Di sini kita akan membubut 22,50 mm. Yang D yaitu setting mesin bubut cekam bebas hingga posisi center bahan sesuai gambar kerja. Nah, yang E bubut bahan tersebut pada bagian eksentrik dengan mesin bubut cekam bebas yang telah di-set sampai ukuran 10,20 mm. Nah, yang F buat semper 1,45 pada bagian ujung bahan. Yang G yaitu cek setiap ukuran sesuai gambar kerja menggunakan jangka sorong. Yang H yaitu cek kehalusan permukaan bahan. Yang I yaitu bersihkan alat dan mesin serta kembalikan alat yang sudah dipergunakan pada tempatnya. Yang J yaitu segera serahkan hasil pekerjaan Anda untuk penilaian kepada dosen yang akan mengajar, yaitu atau guru yang mengajarin Anda tersebut dan memberikan job sheet tersebut. Nah, di sini kita akan yaitu pembuatan poros eksentrik. Nah, di sini kita akan membubut poros eksentrik. Nah, gimana caranya pembubutan poros eksentrik? Nah, saat di bagian ini terdapat besar normalnya itu di awal poros tersebut yaitu sebesar 22 mm. Nah, dan panjang tersebut yaitu sekitaran 50 mm. Nah, sedangkan yang akan kita gunakan
yang akan kita gunakan yaitu sebesar 50 mm. Nah, dan yang akan kita bubut yaitu sebesar 10 mm. Nah, dari situ akan kita lihat gimana caranya kita akan membubut dan membersihkan 10 mm tersebut. Nah, jadi banyak yang harus kita persiapkan atau untuk menjaga keselamatan kerja kita. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembubutan, kita harus benar-benar mengecek kondisi mesin bubut tersebut. Nah, yang dimana arus atau pahat bubut yang saat kita akan membubut itu pahat tersebut memang harus tajam, benar-benar tajam, agar pembubutan yang kita lakukan itu menjadi halus. Nah, jadi ketika kita membubut, saat kita membubut sebesar lebar pembubutan poros eksentrik tadi yaitu sebesar 22 mm. Nah, dan panjang tersebut yaitu 55 mm. Nah, yang akan kita buang yaitu yang akan kita bubut sebesar sepanjang 50 mm. Nah, berarti yang akan kita bersihkan, kita finishing dulu sebelum pembubutan atau kita sayat dulu sebelum pembubutan agar benda tersebut saat di ujung kunci cak tersebut menjadi halus. Nah, contohnya seperti bahan tersebut, sebelum kita membubut itu kita harus membersihkan di ujung agar poros tersebut terdapat lurus. Nah, jadi kita akan membubut sepanjang 55 mm. 50 mm. Nah, dan di ujung poros itu sebesar 10 mm. Nah, jadi yang kita makan itu sebanyak 40 mm dari besar poros yaitu 25 mm. Sebesar 22 mm. Nah, sebesar 22 mm. Yaitu berarti sisa tersebut yang kita bubut itu sebesar 12 mm yang kita bubut untuk menjadi poros yang 10 mm besarnya. Nah, maka poros tersebut ketika kita bubut akan kita atur kecepatan, ketelitian kita membubut. Nah, apa saja yang harus kita tegaskan dalam diri kita. Nah, jadi setelah kita siap membubut, nah itu bagaimana kita caranya menjaga agar mesin bubut tersebut tetap berfungsi untuk kedepannya. Nah, yaitu dengan cara kita seperti di atas, yaitu bersihkan alat dan mesin serta kembalikan alat yang sudah tidak dipergunakan pada tempatnya dipergunakan. Nah, jadi ketika kita membersihkan ataupun kita sudah selesai membubut, nah itu pasti akan untuk kedepannya ketika kita akan membubut, nah membubut yang lain itu akan segera lebih mudah dan kita pun enak untuk menggunakan mesin tersebut. Nah, dan pastikan ketika sudah selesai bekerja
arus listrik yang pada mesin bubut tersebut sudah tidak menyala lagi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika sekiranya memang pembelajaran kita lebih kurang paham, nah itu banyak kita bisa belajar, yaitu dari YouTube maupun dari aplikasi lainnya, asal di diri kita ada niat untuk belajar. Nah, mungkin itu dari Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.